Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram saderengipun kita maos Fatihah. Ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur ingkang barokah, rezekine ingkang kathah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyah, diceritakan saking Ummi Atiyah. Radhiyallahu anha qalat, ngucap sapa Ummu Atiyah, dakhala melebet alaina ing atase kita sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, adapun kami itu nuwassilu ibnatahu. Wa nahnu, dan kami nuwassilu, memandikan kami ibnatahu, anaknya Nabi, anak perempuannya Nabi. Faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, irsilnaha salasan, mandikan dia salasan dengan 3 kali, au khamsan utawa 5 kali, au aktsara min dzalika utawa luwih akeh saking 5 kali. In ra'aitun dzalik, jika perlu itu dilakukan, bima in wasidrin, kelawan air wasidrin lan daun bidara. Waja'alna fil akhirati, waja'alna lan dadekaken sira fil akhirati ing dalem akhire pemandian, memandikan tadi, kafuron ing kafur, au syai'an min kafurin, utawa setitik saking kapur barus. Falamma faragna, mongko nalikane wis rampung kita, adzannahu, awe weru kita hu ing Kanjeng Nabi. Fa'alqa ilaina hikwahu, fa'alqa, mongko Nabi memberikan ilaina maring kita, maring Ummi Atiyah, hikwahu, kain sarung. Faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, asyirnaha, ngangguno sira ing hikwah, iyahu, dateng napa niki anak iwau. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan ing dalam sebuah riwayat, ibda'na bima yaminiha, ngawalono sira bima yaminiha, ngawalono sira untuk memandikan seseorang itu bima yaminiha, kelawan sisi kanan. Wa mawadhi'il wudu'i, dan di tempat-tempat untuk wudu, anggota wudu, minha, dari si mayit. Wa fi lafdhin lil Bukhari fadhafarna, mongko gelung kita sya'roha ing rambute putrine Nabi, salah satu kurunin,
menjadi 3 gelungan. Fa'alqainahu khalfaha, kemudian diletakkan di belakang kepalanya. Niki hadis diceritakan saking Ummi Atiyah. Pada waktu Ummi Atiyah itu memandikan jenazah putrinya Nabi. Ini diwaos teng apa niki riwayat niku bahwa sing dimandikan itu ada yang mengatakan ini Zainab. Ada yang mengatakan ini Ummi Kulsum ya. Tapi tidak jelas siapa yang dimandikan, tapi yang jelas putrinya Nabi. Ya. Pada waktu memandikan itu, tiba-tiba Nabi memasuki tempat pemandian itu. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Ummi Atiyah itu, mandikan anakku ini 3 kali, atau boleh jadi 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih dari 5 kali itu. Kalau dilihat dari bilangannya 3 kali, 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih dari itu, berarti ganjil-ganjil, memandikannya dengan bilangan ganjil. 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Dan bisa difahami dari lafadznya ini, ya berarti minimal 3 kali memandikannya, ojo sekali terus mari. Jadi 3 kali memandikannya. Nek banyune akeh 5 kali. Nek banyune akeh maneh ya 7 kali. Para ulama bersepakat itu ya paling banyak itu 7 kali. Tapi ada hadis lagi yang menyampaikan bahwasannya 9 kali, ya 9 kali. Sehingga lebih dari 9 kali itu sudah termasuk mubadir, pemborosan. 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. In ra'aitun nadzalik bima in wasidrin, seperti yang minggu kemarin, memandikannya yang pertama dengan air dan yang kedua dengan daun bidara. Mas Yono ngerti daun bidara, Mas Yono? Film Mas Yono. Daun bidara. Daun bidara, ngertos Mas Yono nggih? Nggih. Wa ja'alna fil akhirati kafuro. Ya, kemudian yang paling akhir itu, akhir pemandiannya itu diberi kapur barus itu. Atau dicampurkan kapur barusnya, digerus di siji, terus kemudian campurkan dengan air, terus dibuat memandikannya. Falamma faragna adzannahu. Kemudian apa faedah daripada daun bidara dan juga kapur barus itu? Kalau saya baca di sarahnya, daun bidara itu untuk melemaskan dari persendiannya biar tidak cepat kaku, katanya begitu. Terus kapur barus itu untuk apa? Untuk menghilangkan bau dari si mayit setelah meninggalnya itu, dan lebih awet baunya bila dibanding minyak wangi yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada unsur pengawetnya juga itu. Falamma faragna adzannahu, kemudian setelah selesai maka Ummi Atiyah itu memanggil Nabi Muhammad, sampun Nabi pun mantun memandikan putri manjenengan. Fa'alqa ilaina hikwahu. Kemudian Nabi memberikan kain sarung kepada Ummi Atiyah. Kemudian beliau menyampaikan asyirnaha iyahu. Jadikanlah atau pakaikan kain sarung ini untuk dijadikan kain kafan kepada putrinya, muttafaqun alaih. Kemudian ditambah lagi di dalam riwayat yang lain, ibda'na bimayaminiha. Dalam memandikan mayit itu didahulukan dari sisi kanan dulu, itu sunnahnya. Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i, dan dahulukan dari sisi anggota tubuh
anggota wudu dalam tubuh seseorang itu. Ya. Fadhafarna sya'raha, kemudian Ummu Atiyah itu menggelung, mengepang rambut yang panjang itu, ya, merapikan rambut yang panjang itu menjadi tiga untaian, ya. Fa'alqainahu, kemudian ditaruh di belakang gitu. Nah, itu cara kita memandikan, ya. Memandikannya berapa kali, Wow? 3 kali minimal. Paling banyak pinten? Nah, saya mengatakan 9, kalau hadis ini ya berarti 7. Ya. Pun lebih dari itu jangan. Ya. Kemudian memandikannya pakai apa? Air suci apa air? No. Nah, yang namanya menyucikan berarti dengan air yang suci dan mensucikan. Ya. Kemudian diberi apa? Daun bidara. Yang paling akhir kapur barus. Sampun ngoten ya? Nggih, ngoten nah biasa ya. Kapur barus digecek ngoten ya. Terus kemudian memandikannya dari sebelah atau sisih kanan tubuhnya, kemudian di sisih kirinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah niku sinten? Waduh. Sinten? Garwane Kanjeng Nabi. Aisyah radhiyallahu, garwane Kanjeng Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan saking Aisyah radhiyallahu anha. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuffina dikafankan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi fi salasati aswabin, dalam 3 pakaian, bidin yang putih, sahuliyatin yang bersih, putih dan bersih, min kursufin dari bahan katun, laisa fiha komisun, tidak ada di dalamnya komisun baju, wala imamatun, dan tidak ada imamah. Kanjeng Nabi itu dikafani pakai kain kafan warna putih bersih dari bahan katun. Tidak memakai baju, tidak memakai sarung, dan tidak memakai imamah. Artinya ya seperti yang dilakukan oleh kita, yaitu 3 lapis untuk mengkafani Nabi dengan kain putih. Kain putih. Kenapa kain putih? Karena kain putih itu kain yang paling baik. Kain yang paling baik. Nanti ada hadis yang mengatakan begitu. Kain putih itu baju yang terbaik, itu baju putih. Baju putih itu Nabi. Tapi apakah wajib pakai baju putih yang paling baik? Ternyata Nabi juga pernah pakai baju merah. Pernah pakai baju merah, pernah pakai baju kuning, pernah pakai baju hijau. Ya kayak kita lah ya. Tapi untuk ibadah itu baju putih. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin, 3 lapis ya, 3 lapis untuk mengkafani Nabi dari kain dari kain katun. Kenapa dari kain katun? Karena udah hancur. Nih, kain kita tuh kain apa? Kain kafan itu kain apa? Mori ya, kain mori. Kain mori ini kuat, kain mori. 3 tahun mawon tasih utuh. Padahal isine pun mboten enten. Isine mboten enten. Jadi lebih kuat kainnya. Konon katanya kain mori itu lebih banyak
napa campuran plastiknya sehingga lebih kuat. Laisa fiha qamisun wala imamatun, tidak memakai baju dan tidak memakai imamah. Kalau winginane enten napa? Meninggali sinten? Pakubuwono pinten? 13. Pakai baju kebesaran. Terus kemudian tapi sih tetap napa? Pakai, tapi di luarnya masih pakai niki napa? Pakai baju, pakai napa niki namanya? Kain kafan tetap. Nah, dalamnya itu dibajui baju kebesarannya Pak Kubuwono. Terus napa niki ditanya apa namanya orang Kemenaknya di situ, menurut MUI daerah Solo sana itu daerah salah, tidak apa-apa, sampun. Tapi kalau kita bagus baju biasa. Apa boleh begitu Pak? Ya nanti ada keterangannya demikian ya, pakai baju. Ya. Kenapa kok tidak apa namanya ya di kain kafani biasa tanpa baju dan lain sebagainya? Karena memang kalau pakai baju-baju yang mahal-mahal itu kan nopo mubadir ya, mubadir. Mungkat ini dimakamkan. Tapi ada dalil yang lain itu kan apa, nanti orang yang meninggal itu akan dibangkitkan sebagaimana beliau ketika meninggal dunia, yaitu ketika di kafani itu, dipakai itu, sehingga orang yang mati syahid dalam perang itu baju perangnya dilepas napa mboten? Mboten. Darahnya dibersihkan napa mboten? Mboten utuh, karena akan dibangkitkan dengan kondisi itu. Orang yang meninggal dalam kondisi berikhram, ya, berikhram, pakai baju ikhram, itu ya dikafani dengan ikhramnya itu. Ya, kenapa? Karena nanti akan dibangkitkan dengan kondisi seperti itu. Nah, berarti nanti Pakubuwono niku dibangkitkan dadi raja. Wallahu a'lam bissawab. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anha qala lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay jaa ibnuhu ila Rasulillah faqala a'tini qamisaka ukaffindu fihi fa'atahu iyyahu muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar, diceritakan saking Ibnu Umar anake Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Yang Arab niku jenenge niku mek titik. Nek Abdullah apa malih? Abdullah Muhammad. Tapi bine sing siji. Lebih terkenal bine ya, daripada nama aslinya Ibnu Umar ya, padahal namanya Abdullah. Wa an ibni Umar qala lamma tuwfiya, ketika meninggal dunia sapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari kalangan munafik ya. Ja'abnahu, kemudian datang ja'a ibnuhu, kemudian datang anak lanangnya Ibnu sinten niku Abdullah bin Ubay tadi itu ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Faqala, kemudian mengatakan anak lanangnya Abdullah bin Ubay tadi itu, a'tini qamisoka, berikanlah kepadaku qamisoka, bajumu Nabi, ukaffinuhu fihi, akan aku kafani ayahku fihi dengan komismu itu. Fa'atahu, kemudian Nabi memberikan bajunya itu untuk iyahu, untuknya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah,
kalau saya baca dari sarahnya, ya, dari sarahnya, ini memang perlu pemahaman lebih mendalam ya, untuk ini. Kenapa? Karena di riwayat lain itu Nabi mendatangi Abdullah bin Ubay itu saat sudah dimakamkan. Jadi memberikan baju itu saat sudah dimakamkan. Tapi ada yang mengkompilasikan, ada yang mengkombinasikan. Itu jadi setelah ketika dimakamkan itu tidak dikafani ya, Abdullah bin Ubay itu. Terus kemudian dibongkar lagi makamnya dan diberi kain kafan dari yang diberikan Nabi. Ada yang mengatakan begitu. Tapi mungkin bisa dibahas dowo-dowo. Karena ini hubungannya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal beliau itu orang munafik. Orang munafik. Wa an Ibnu Abbasin diceritakan saking Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam albisu min thiyabikum albayad. Albasu memakailah baju kalian semua min thiyabikum dari baju-baju kalian. Pakailah min thiyabikum dari baju-baju kalian albayad yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, fa innaha karena sesungguhnya baju putih itu min khairi thiyabikum dari bagus-bagusnya baju. Jadi baju yang paling bagus itu pakai baju putih. Nah, hadisnya Nabi pakai baju putih. Nah, niki sing ngaji kok pakai baju hitam. Nah, soalnya jadwalnya baju hitam. Jine kan kadang. Wah, nggih, Pak Malik pakai baju hitam. Soalnya jadwalnya baju hitam. Mosok ono jadwalnya pakai baju ngono, Pak ya. Maksudnya urutan setrika ini lho ya. Urutan setrika. Iki wis ini ternyata tutuk hitam. Maksudnya ini apa namanya? Nabi memberikan kesunahan yang baik untuk ibadah itu putih. Ya. Bukan berarti tidak boleh pakai baju hitam, karena Nabi pun juga pernah tadi saya sampaikan pakai baju merah. Dalam hadis apa namanya Turmudi itu di kitab apa itu keseharian Nabi itu kelihatan ganteng itu saat pakai baju merah. Ya. Kelihatan ganteng gitu. Pakai baju merah. Ya. Tapi ada yang mengatakan pakai baju kuning. Senangnya Nabi pakai baju hijau. Ya. Pakai baju hijau. Tapi dari hadis ini kita mendapatkan informasi bahwa Nabi itu menyampaikan baju yang paling bagus itu ya baju putih. Baju putih ini sederhana. Nek baju hitam ngeten iki enten niku nih. Enten apa nih? Enten kesane. Arek nom-nom sakniki kan senenge pakai baju napa? Ireng. Ketok tambah nom nek pakai ireng nih. Ketok tambah nom. Apa maneh celana pakai celana krim. Wah, mlaku ngono masih umur 50 ngeten iki ya. Ketok kaya selawi yo. Tapi nek baju putih niku masih ya sepuh nggih ketok sepuh nih masih nom ya ketok nom. Artinya netral betul putih. Masyaallah. Pak Yai Asep niku koyo lemari niku bajune cuma putih tok wae ya. Bajune putih tok. Nandi-nandi baju putih. Bajune putih tok. Boten enten baju liyane putih. Ketemu presiden putih, ketemu iki putih. Putih senang. Wakafinu fiha mautakum, wakafinu dan mengkafanilah kalian semua fiha dengan baju putih mautakum mayit-mayit kalian semua. Karena yang paling baik itu baju putih, maka kafanilah pakai baju putih. Pak, bagaimana Pak? Nek gak ono Pak, kain putih Pak ya. Nek gak ono kain putih Pak.
onoe kain selimuti rumah sakit napa? Zaman biyen Bu ngene iku Bu, saiki mosok ono ya. Zaman biyen niku selimuti rumah sakit itu siji tok modele. Napa? Lorek-lorek. Lorek-lorek. Tapi sakniki pun mboten ya. Sakniki pun mboten enten. Lah ya lho Pak nek lorek-lorek nek memang wis gak ono ya baru ndak apa-apa. Tapi kalau masih ada apa namanya? Kafanila pakai kain putih. Loh, kok ngoten Pak? Ya nate pada waktu peperangan apa namanya? Perang Uhud itu Kanjeng Nabi memberikan kain kafan. Loh, cari ini gak usah dikafani Pak. Apa itu mayit yang sudah meninggal dunia saat perang itu Pak. Lah iya, bajunya gak dilepas tapi kemudian dibungkus lagi. Nah, dikafani dibungkus di luarnya. Itu pakai apa? Pakai kain yang seadanya itu. Bahkan karena tidak cukup, maka yang lebih diutamakan adalah menutup aurat dulu, menutup auratnya dulu, terus kepalanya ditutup. Akhirnya kakinya tidak cukup, ya. Kakinya tidak cukup, akhirnya ditutup dengan daun-daunan yang ada di situ. Jadi masih boleh juga pakai kain kafan selain putih kalau sudah tidak ada. Mboten enten Pak, nenggone Pak Roji pun mboten enten. Ya nanggone sing ado titik lah, nanggone napa? Mriko Royal, mboten enten Pak. Ya tonggoi Royal napa? DTC. Mboten enten Pak, kan si ono manung sak Surabaya masuk gak ono ya muter. Golek alasan ben gak putih. Mosok Pak kabeh putih ngono Pak. Ben iki mriku mawon dhisik. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini tadi, yaitu kain kafan itu yang paling baik kain kafan yang berwarna putih dan dari bahan katun itu yang pernah dipakai untuk mengkafani Kanjeng Nabi. Kenapa kain kafan katun itu mudah hancur ya. Terus ya tidak tidak menunjukkan tidak pemborosan. Pakai ini aja karena kaya pakai kain sutra untuk untuk kain kafannya. Eman-eman kain sutranya. Kain sutra. Terus kemudian memandikan tadi itu dengan air, terus kemudian bagaimana Nabi dikafankan tadi. Itu hal-hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin enten pertanyaan? Nggih. Nggih. Bagaimana dengan orang yang meninggal saat melahirkan, ya, saat melahirkan. Apakah itu perlu disucikan? Ini kan itu termasuk mati syahid, ngoten ya? Termasuk mati syahid. Termasuk tiang keberaan bangunan. Napa wingi? Aku sini. Itu mati syahid, ya. Mati syahid. Ya. Mati ini kan pasti. Mati itu pasti, waktunya sudah ditentukan. Cuma sebabnya saja yang berbeda-beda. Sehingga ya dalam posisi apapun orang yang ditinggalkan harus ikhlas. Termasuk keberaan itu mau. Ya memang secara logika memang ada kesalahan dari struktur bangunan. Itu pasti, itu harus tetap diselesaikan. Cuma yang ditinggal harus mengikhlaskan. Masih gak ikhlas, pekat ini balik dah, kan gak ya. Dia harus diikhlaskan agar yang meninggal sudah selesai. Terus yang kedua, bahwa
itu termasuk mati dalam kondisi mati syahid, keberaan, kelelep, terus nama malih kaunduran truk ya kaunduran termasuk napa niki wau melahirkan. Nah, yang demikian tadi itu masih tetap dalam fikih itu masih tetap dimandikan, dikafani, diperlakukan seperti orang meninggal biasa. Yang tidak dimandikan dan dikubur dengan baju yang dia pakai itu adalah orang yang mati syahid dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Jadi kalau yang meninggal dalam kondisi melahirkan, ya tetap dimandikan, disucikan. Loh, kan syahid Pak? Ya syahid, tapi dalam prosesnya masih tetap dipakaikan. Ya. Itu untuk orang yang mati syahid. Dikategorikan ada kategorinya, ada mati syahid fid dunya, ada yang mati syahid fil akhirah. Nah, itu tadi bagaimana ininya kita merawat dari jenazah masing-masing itu. Tapi yang jelas hanya untuk yang meninggal dalam kondisi peperangan saja yang tidak dimandikan dan menggunakan baju yang dia pakai saat beliau berperang. Tapi kalau melahirkan tetap disucikan seperti orang biasa. Betul malih? Nggih. Itu saya pernah ditanya, memang dalilnya itu kalau covernya itu kan tidak. Nggih. Tetapi kenyataannya satu lapis itu tidak bisa menutup. Karena kain itu kan itu jenazah satu itu kainnya itu tidak bisa menutup. Nah di sini itu kan biasanya ada kain itu Dilapis. Nggih. Pinten ongkoke kain kafan niku? Ongkoke pinten kain kafan? 90 dah. 9 tak nutut. Apa maneh sing lemu ngoten. Nggih, rada dikit-dikit. Nggih. Akhirnya cuma satu lapis karena untuk menutupnya itu tadi. Niki sing takon niki Pak Mudin ya. Dadi wedi kula jawabe. Sik pinter Pak Mudine timbang sing ngaji. Soale praktek mriku ya. Nek kula cuma praktek mawon diajak praktek kiai kula ngoten. Jadi memang dilapis-lapis gitu, 3 lapis. Tapi Pak, kain kafan itu omboe gak sampai iso nutup Pak. Jadi kemudian rekayasa di pinggir-pinggir titik ini terus akhirnya itu prakteknya ya koyok sak lapis Pak kan begitu ya, kayak sak lapis. Koyok sak lapis saja Pak. Kalau memang namanya lapis ini kan mesti kan lapis-lapisan ini. Ini kan gak lapisan ini mau ya. Jadi di podo karo siji kan gitu. Nah kalau memang kalau memang mampu ya ditambah untuk agar sampai 3 lapis itu. Apa memang ini Pak, hitungannya itu, lapisannya itu atau lapisan numpuk-tumpukannya itu atau lembarannya itu. Kalau tadi lembarannya di sisi-sisi nong ini memang 3 lembar Pak, tapi dibungkusnya cuma satu lapis kan gitu, 1 lapis. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sini itu adalah 3 lapis itu berarti kan 3 lembar. 3 lembar bisa diartikan 3 lembar, 3 lembar itu pasti. Terus kemudian apakah dilapiskan begini itu ya. kalau minta dikasih pen fikro, Enggak apa-apa. Nggih. Nggih. Niku napa niki tetap dipakaikan biasa saja, dibungkuskan gitu aja. Kain-kain ikhramnya itu dibungkuskan biasa saja.
Mboten didamelaken kaya napa niku ihram katene haji ngoten mboten usah. Dibungkus biasa mawon ya. Dibungkusaken biasa, mboten didamelaken ihram ngeten, Mas. Ya. Memang ada banyak orang yang napa niki tabarruk lah, tabarruk. Tapi memang niki kain ihram niku enak memang, kain ihram itu enak. Nek kula raosaken kain ihram itu kula nek teng nggone pundi-pundi pakai baju tipis ngoten gampang masuk angin. Tapi kain ihram iku padahal nek kono iku angine gebes, panas, iku gak gampang masuk angin dan nyaman gitu. Terus yang kedua ada yang mengatakan ini yang tabarukan kalian kain ihram itu dicuci pakai napa? Pakai air napa? Air zam-zam sana. Mantun ngoten disimpen wis gak dipakai maneh, menine aku mati iki mene tak gawe. Itu ada yang begitu. Ya enggak apa-apa dipakai aja, tapi pakai dibungkus gitu aja biasa. Yang penting kan membersamai orang yang meninggal ya, orang yang meninggal. Agar mungkin ya tadi itu dasarnya itu adalah ini tadi berharap ketika dibangkitkan dari alam kuburnya itu dibersamai, dibarengi, diikuti karo baju istimewa saat beliau haji. Apa maneh ana unsur banyu zam-zami mawon ngoten. Niku nek tentang apa niki kain ihram. Kalau apa namanya yang lebar-lebar tadi 3 lapis dan sebagainya, kalau memang masih mampu ya dipenuhi. Kalau memang masih mampu harus dipenuhi. Ya, syarat-syarat harus dipenuhi. Dipenuhi maksudnya apa? Ojo sampai ketok udele. Maksudnya ojo sampai ketok tubuhnya. Dipenuhi, ditutup dengan baik. 3 lapis boleh sampai 5 lapis ya. Lebih dari itu tidak masalah. Yang jelas jangan banyak-banyak. Prinsipnya itu tidak ada pemborosan. Yang kedua tidak ada kesombongan, tidak ada kesombongan. Kenapa? Karena meninggal dunia yang dipakai itu adalah akan dihancurkan di dalam tanah. Tapi ada unsur penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal itu. Prinsipnya itu. Tapi yang paling penting malih Pak Mudin, ya, yang paling penting malih Pak Mudin. Kadang-kadang ketika pemakaman itu panjenengan kedah di dekat liang itu. Kadang-kadang yang melaksanakan noto niku kan mboten Pak Mudine. Kan enten sing noto dhewe dele mayite dan lain sebagainya. Niki Pak Mudin niki harus jadi saksi. Ditaruh yang benar. Sik kurang adek iki. Kurang ngadep ke barat. Ojo sampai wong sing gak ngerti ndele mayite mau terus dimelumano ngene. Pak Mudine rurune wis dipendem karek napa nalkini ngono ya. Ini wajiban panjenengan harus menjadi saksi bahwa pemakamannya benar. Tidur ada apa dimiringkan hadap ke ini. Terus kemudian apa nih taline dibuka dan lain sebagainya. Itu kewajiban panjenengan. Ojo ngado karena yang bertanggung jawab adalah Pak Mudin. Beberapa kali saya lihat ketika pemakaman itu Pak Mudin ini ngidek pada waktu talqin ya, didekati. Ya, karena itu amanahnya itu dan itu nilainya besar. Nilai apanya? Nilai pahalanya besar. Karena apa? Mengawal syariat pemakaman orang muslim. Itu pahalanya di situ, proses memakamkan, menaruh, terus kemudian sampai menutupnya itu harus dikawal dengan benar. Jangan sampai wis tugasku itu cuma nalkini ae, sampun. Tugas panjenengan niku mengawal mulai dari bagaimana memandikannya bener ndak, terus mengkafaninya bener ndak, menguburkannya bener apa ndak. Itu kewajiban dari Pak Mudin mestinya.